Halo, selamat pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu lagi bersama saya Iwan di channel Dunia Gabus Lampung, channel YouTube yang membahas seputaran budidaya ikan gabus ya, ternak ikan gabus. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terus semangat ya, dalam mengembangkan atau dalam membudidayakan ikan gabus. Nah, teman-teman sekalian, para petani ikan gabus, pecinta ikan gabus. Nah, pada pagi hari ini saya akan membuat video tur kolam saya ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang penasaran kolamnya ada berapa mas, ukurannya berapa saja, terus fungsinya buat apa saja ya. Nanti bisa lihat video ini. Nanti akan saya tur ya, saya keliling kolam saya. Ini bukan berarti niat untuk apa-apa, tidak. Cuman ini sebagai gambaran saja untuk teman-teman yang ingin mengembangkan ikan gabus ya. Jadi tahulah kira-kira kolamnya yang dibutuhkan berapa, jumlahnya berapa ya, kemudian ukurannya juga berapa. Saya tidak punya niat maksud untuk apa, untuk show up atau untuk pamer, tidak. Ini ya saya niatkan untuk motivasi, nah, untuk memotivasi teman-teman sekalian yang ingin mengembangkan ikan gabus ya. Kolamnya ada di belakang, tidak cukup luas ya, karena memang lahannya cukup sempit. Nah, jadi inilah kolam-kolam yang saya punya ya untuk mengembangkan ikan gabus. Jadi kita monggo jalan-jalan sambil melihat-lihat ya. Saya ulangi, maksud saya di sini tidak untuk niat pamer atau apa, cuman mungkin menjawab penasaran dari teman-teman sekalian yang tanya ya, kolamnya ada berapa mas? Gitu. Ukurannya ada berapa? Nah itu. Jadi anggap saja teman-teman silaturahmi ke rumah saya, melihat kolam-kolam saya ya. Langsung saja saya balik kameranya, kita nanti ke belakang ya. Akan saya perkenalkan satu persatu kolam-kolam saya dan juga fungsinya ya. Nah, baiklah, kita mulai dari kolam yang satu ini ya. Yang pertama, ini kolam yang saya bangun pertama kali, teman-teman sekalian. Dulu awalnya hanya iseng untuk hiburan. Nah, di depan rumah seperti ini, tujuannya biar bisa dilihat, biar refreshing. Waktu itu masih ada nenek saya yang masih hidup. Saya niatkan untuk refreshing dia dan kakek juga untuk melihat ikan di sini. Ya, awalnya untuk hiburan saja, untuk iseng, untuk refreshing. Nah, ini saya bangun dua ya. Ini berbentuk L. Dan ini kotak. Ini enggak panjang, enggak besar. Cuman sekitar kurang lebih panjang 3 meter. Dan lebarnya sekitar, kalau sampai situ sekitar ya hampir 3 meter juga sih ya. Ini saya isi ikan lele indukan ya. Nanti tujuannya untuk memijah anakan untuk pakan ikan gabus. Kemudian yang sini ini dulu saya gunakan untuk pendederan ikan gabus ya, kecil. Kolamnya cukup ideal, cukup bagus karena tidak kena matahari secara total, namun masih ada tempat teduhnya ya dari atas. Dan juga ini apa namanya, intinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Setiap saya mendederkan atau meletakkan anakan yang baru menetas di sini cukup aman dan hasilnya maksimal, tidak ada yang mati. Terus geser ke sebelah rumah dikit. Nah, ini saya buat juga kolam kecil nempel rumah. Ini untuk indukan ikan gabus, untuk pemijah, ada sepasang. Nah, ada lagi nih, kolam ini ukuran 1 meter lebih dikit ya, kali sekitar 50 cm. Ini untuk kolam anakan ikan lele yang saya jadikan pakan. Jadi kalau saya beli lele, saya jadikan pakan, untuk ikan gabus saya tampung di sini dulu. Jadi nyeroknya mudah. Karena saya masih menggunakan lele ya untuk pakan indukan.
pakan daging, biar indukannya bagus, anakannya bagus. Nah, kolam yang ini berikutnya ini adalah kolam yang saya buat untuk tempat cacing sutra ya. Ukurannya ini sekitar 1,5, panjang sekitar lebar sekitar 50 cm lah ya. Ini saya kasih aerator ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin budidaya gabus memang punya khusus kolam satu, gak usah besar-besar. Ini tujuannya untuk menampung cacing sutra ya. Jadi kita beli, kita taruh sini, kita kasih sirkulasi air seperti ini. Itu ya, kolam untuk cacing sutra. Lanjut, kita ke samping sebelah kanan ya. Sebelah kanan rumah. Saya bikinnya di samping-samping rumah seperti ini, memanfaatkan lahan ya. Nah, ini kolam berikutnya. Ini panjang sekitar 2,5 kurang lebihnya. Lebarnya sekitar 1,5 meter ya. Ini saya kasih ikan gurame. Sekitar untuk apa ya? Untuk dimakan sendiri lah, gurame. Berikutnya ini adalah kolam-kolam untuk pemijahan ikan gabus. Ini saya bikin kecil-kecil. Dulunya ini kolam agak besar, tapi saya potong-potong, saya sekat-sekat karena tujuannya untuk memijah ikan gabus. Karena ikan gabus tidak butuh kolam luas. Ini yang dari sini misalnya nih. Ini kalau per kolamnya panjang dan lebarnya sekitar, panjang sekitar 70, lebar sekitar 50. Panjang hampir 1 meter sih. Ya 90 lah. Panjang 90, lebar 70. Lebar 40. 70. 70-an. Itu sama juga. Bentar. Ini panjangnya sekitar 90 cm, lebar sekitar ya 70 cm lah kurang lebih. Nah, ini agak beda, dia memanjang, lebar sekitar 50, panjang sekitar 180 cm. Ini saya potong jadi dua juga, hampir sama ukurannya untuk pemijahan ya. Ini sama. Jadi isinya dalam ini sudah ada sepasang-sepasang ikan gabus ya. Jadi makanya saya bikinnya kecil-kecil hanya untuk pemijahan. Karena kebetulan untuk pemijahan tidak butuh kolam yang luas. Ini juga sama, sedikit agak lebih lebar. Ini lebarnya sekitar 1 meter, panjang ya sama tadi sekitar 180-an atau 160-an cm, ini kurang lebihnya ya. Satu pasang juga. Ini juga sama untuk pemijahan. Jadi ada banyak untuk pemijahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang di sini saja. 10 yang sebelah kiri tadi rumah. Nah, kolam ini saya lagi perbaiki, saya renovasi. Saya semen ulang biar mantap, biar tidak bocor. Karena kemana masih ada sedikit bocor halus ya. Ini dulunya buat gurame. Tapi gurame saya pindah ke sana. Dan ini bisa difungsikan untuk pendederan ya. Pendederan benih ya. Jadi kalau sudah menetas nanti taruh sini ya. Lanjut ke kolam berikutnya. Ini sama, saya perbaiki. Ini angkatannya sama ya pembuatannya. Ini sama ini itu pembuatannya sama. Jadi sudah cukup lama. Ini saya renovasi, saya perbaiki, saya maksimalkan untuk ketebalannya biar mantap, biar tidak bocor. Nah, langsung kita kesini lagi. Ini kolam tergolong baru ya, saya buat ini kurang lebih sekitar 2 bulan. Ini saya isi nila, tuh ikan nila. Nah, desainnya saya bikin seperti ini ya. Ini untuk menutup, untuk naruh penutupnya. Ini untuk kolam nila. Ya, harapan saya nilainya bisa berkembang juga, beranak. Nanti anaknya saya manfaatkan untuk pakan ikan gabus. Ya, selain lele, anaknya, pakannya.
Nah ini, oh ya, untuk lebar ya, untuk lebar yang sini tadi saya lupa menjelaskan. Ini sekitar panjang dan lebarnya hampir sama ya. Mungkin panjangnya sekitar 2,8 meter panjangnya, lebarnya sekitar 2,5 meter yang ini. Yang ini juga lumayan besar, tapi dia siku ya, sikunya kena rumah, jadi saya tempel di rumah. Ini kalau totalnya ditotalin panjangnya mungkin sekitar 3,5, lebar ke sana sekitar 2,5 cm juga yang ini ukurannya. Kemudian ukuran yang kolam yang ini saya niatkan untuk pendederan juga sebenarnya, tapi sementara saya isi nila. Ini lebarnya 1 meter, panjangnya kurang lebih sekitar 2,5 meter ya. Ini sama dengan ini ukurannya kurang lebihnya ya, sama, sedikit lah, sama dengan yang ini. Nah ini saya isi gabus ya, alhamdulillah udah saya pindah kemarin. Mungkin kelihatan ya tuh anak-anaknya. Dia di pinggir-pinggir kolam, mulai dari situ tuh, situ, sini ya. Ikannya pada di pinggiran semua, berjalan terus sehat. Ini saya pindah semalam ya, kemarin sore dan semalam. Ini kolam ini untuk pendederan bibit juga, menaruh bibit ya setelah menetas. Kemudian kolam berikutnya ini satu angkatan ya dengan dua ini. Ini lebarnya, panjang dan lebarnya kurang lebih hampir sama. Mungkin ini panjangnya sekitar 2,7 ya meter, lebarnya sekitar 2,7 juga karena hampir sama. Ini saya buat desain untuk pembibitan ya, pendederan bibit atau benih. Tuh udah ada ikannya tuh. Nih tuh ikannya. Mungkin kelihatan ya ikan-ikannya. Terus ke sini sama, ukuran dan lebarnya sama sepertinya sama yang sebelahnya tadi. Ini untuk ikan gabus juga, udah ada isinya juga. Nah, ada ikannya. Ini isinya ikan gabus berumur sekitar 1,5 bulan lah. Mungkin kelihatan ya teman-teman ya. Ini kolamnya ya untuk benih ikan gabus. Selanjutnya ini kolam tanah ya, saya punya dua, baru juga ini. Kalau kemarin belum ada semen ya, sekarang ada. Nah kolam tanah ini saya desain yang ini ya, ini saya buat untuk memelihara ikan gabus, untuk saya besarkan, yang nantinya akan saya jadikan indukan ya. Kalau untuk ukuran kolam ini sekitar 2 meter 20 cm ya lebarnya, dan panjangnya ini sekitar kurang lebih ya 3,5 meter ya. Ini langsung di tanah, langsung saya gali kemarin, sekaligus untuk eksperimen kira-kira di tanah sama di semen pembesaran bagus yang mana. Ini untuk pembesaran ini. Saya selain menjual bibit, saya juga melakukan pembesaran sendiri ya. Di sini letaknya di tanah ini. Ini ada sekitar 350 ekor ya. Kurang lebih sebesar jari lah untuk ikan gabus. Tujuannya nanti ini akan saya jadikan indukan ya, jadi bijakan nantinya. Terus kolam yang ini hampir sama ya, panjangnya sekitar berapa tadi, 3,5 meter ya panjangnya, dan lebarnya ini sekitar 1,5 lah. Nah ini saya isi lele untuk saya konsumsi sendiri, saya besarkan. Nah, nih nanti kalau ada teman-teman saudara yang mau main
ingin goreng-goreng lele, saya sediakan di sini. Ini untuk pembesarannya. Ada 1000 ekor ini kurang lebih ya, lelenya. Kolam tanah juga. Karena di kolam tanah itu cukup bagus ya ikannya. Ikannya cukup cepat besar. Kemudian kolam berikutnya lanjutan. Yang ini kolam ini untuk pemijahan ya. Nah, ini ukurannya 1,2 meter, panjangnya lebarnya mungkin sekitar 1 meter. Ini ada satu indukan yang saya obati lagi bermasalah ya. Ini buat pemijahan gabus. Nah yang ini ya, ini kolam untuk pembesaran, saya besarkan juga. Jadi ada 2 pembesaran gabusnya yang saya tujukan untuk indukan nantinya. Ini lebarnya sekitar 1,3 ya, 1 meter 30 cm, dan panjangnya sekitar 2 meter 50 cm lah panjangnya ke sana ini. Ini saya isi kurang lebih ya 1000-an ekor ikan gabus. Sudah yang besar sudah hampir sejempol kaki ya, yang paling besar ya, rata-rata di atas jempol tangan. Saya budidaya sendiri, saya besarkan sendiri untuk indukan nantinya, sambil sekalian untuk eksperimen, uji coba. Jadi kira-kira ikan gabus budidaya ini berapa lama, terus kendalanya apa, nah, sambil saya pelajari juga di sini. Dan saya bandingkan dengan yang di tanah itu nanti pembesarannya ya. Berikutnya maju ke depan sini lagi ya. Ini ada 2 sekat lagi ya, panjangnya 1,3, lebarnya sekitar 70 cm ya, atau 60 cm ini untuk pemijahan, untuk indukan ya. Untuk pemijahan ada 2 dengan ini. Kalau ini yang tadi yang saya renovasi ya, yang 2 itu. Kemudian terakhir yang ini ya, di pojok di bawah penampungan air saya bikin kolam, saya manfaatkan lagi. Jadi nempel dengan dinding rumah dan kamar mandi di sini. Ini kolam juga ini bisa difungsikan untuk pemijahan juga. Ya, ada sepasang juga di sini. Ini panjangnya sekitar 2 meter 70 cm dan lebarnya sekitar 1 meter ini. Bisa digunakan untuk pemijahan, dan jika untuk pendidikan juga habis tempatnya, saya pakai juga ini. Ini permukaan dari atas ya, saya ambil gambar dari atas. Jadi ini kolam-kolam saya ya teman-teman sekalian, kolam-kolam pemijahan, maksudnya kolam-kolam untuk budidaya ikan gabus ya. Ya sedikit-sedikit saya cicil kemarin bikinnya ya. Alhamdulillah udah ada sekitar segini banyak ya. Ini di lahan sempit ya, batasnya ya pohon kelapa itu ya, sininya, dan tembok itu batasnya, jadi nggak luas. Makanya saya manfaatkan sekali tanah ini yang cukup sempit ini untuk membuat kolam ya. Tuh. Memang kalau ikan gabus bagusnya kolamnya langsung di atas seperti ini ya, kena matahari langsung. Jangan di bawah talang, jangan di bawah genting. Nah kalau yang punya saya yang ini udah terlanjur, awalnya saya bikinnya di bawah talang genteng ini. Kalau untuk indukan saja insya Allah aman, tapi kalau untuk pembenihan tidak disarankan ya, karena nanti kena hujan airnya masuk ke situ semua, terlalu asam ketika hujan deras, berisiko untuk ikan mati ya. Baik teman-teman sekalian, inilah tour ya, touring atau review kolam-kolam saya di dunia gabus Lampung, kolam yang saya punya. Jika teman-teman mungkin penasaran yang di rumah ada berapa kolam gitu kan, terus ukurannya berapa, fungsinya buat apa, tadi sudah saya jelaskan semua. Ukuran-ukuran kolamnya ya, bentuk-bentuknya, ukurannya, dan fungsinya untuk apa aja saya jelaskan tadi ya. Penghuninya ada yang buat nila,
ada yang buat indukan, ada yang untuk pembesaran gabus, ada yang untuk pembesaran lele di sana tadi, ada yang untuk pembesaran gabus juga di tanah, ada untuk pembibitan, ya, ada yang buat cacing sutra tadi, ada yang buat tempat lele buat umpan. Nah, jadi sudah saya jelaskan semua ya, baik ukurannya maupun juga fungsinya. Teman-teman sekalian, para petani, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi lah, semangat ya, buat teman-teman yang ingin budidaya ikan gabus ya. Saya juga dulu buatnya ini bertahap ya, tidak semua langsung segini, tidak, sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah udah cukup lah, walaupun nggak banyak. Dan ini juga bukti bahwa sebenarnya walaupun kita punya lahan yang sempit, masih bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan ya, untuk berkreativitas untuk membudidayakan gabus. Ya, ini saya niatkan untuk tidak pamer atau apa, hanya untuk memotivasi teman-teman sekalian dan menjelaskan ya fungsi-fungsi kolamnya. Jadi teman-teman yang membudidaya tahu ya kira-kira, oh ukurannya segini, fungsinya buat ini, jumlahnya segini. Jadi itu niat saya untuk memberi informasi ya, kepada teman-temanku sekalian, kepada para penonton di YouTube ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saran ya, kritik yang sifatnya membangun untuk saya pribadi demi baiknya channel Dunia Gabus Lampung ini, monggo silakan tuliskan di kolom komentar di setiap video yang saya buat ya. Terima kasih untuk waktunya untuk menonton video-video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses buat kita semua kawan. Tetap semangat budidaya ikannya. Salam Gabus Nusantara ya. Salam dari Lampung. Matur suwun.